Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi filter yang ada di Excel. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu bahwa kita sebenarnya punya fungsi filter gitu ya di data. Di tab data kita bisa gunakan filter gitu. Tinggal klik tab data, kemudian klik filternya. Nah, ini bisa filter ya teman-teman, data yang mau ditampilkan itu seperti apa. Tapi kita juga punya formula filter yang bisa menampilkan data mana saja yang mau ditampilkan gitu. Kita punya data misalnya nama sekolah, kemudian nama siswanya, kemudian kelasnya kelas berapa, kemudian nilainya berapa begitu. Nah, nama filternya adalah ya tentunya filter ya, sama dengan filter. Kemudian klik array-nya, itu array ada data seluruhnya, di blok seluruhnya. Kemudian parameter atau argumen selanjutnya adalah include. Include ini artinya data mana saja yang mau ditampilkan. Data mana saja yang mau ditampilkan berdasarkan kriterianya. Nah, yang dimaksudkan di argumen include ini atau parameter include ini adalah kolom dan kriterianya. Misalnya kita mau menampilkan data siswa yang bersekolah di SDN Ancol 01 pagi gitu. Kemudian kita blok kolom ini, kolom nama sekolahnya, kemudian yang sama dengan, jangan lupa ini karena ini namanya bentuk datanya adalah teks, harus diberi tanda kutip, SDN Ancol 01 pagi. Jadi harus pas ya, harus tepat tulisannya. Kemudian kita nggak perlu argumen NT karena datanya itu ada. Empty itu kalau misalnya tidak ada datanya. Misalnya nanti saya berikan contoh. Kita tutup dulu, kurung dulu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat SDN Ancol 01 pagi, yang datanya yang SDN Ancol 01 pagi itu ada 7 gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu diketik di sini gitu ya. Kita coba ketiknya kita kasih di sini, Kita copy aja datanya di sini. Oke. Itu kelar. Nah, bisa ini saya ganti gitu. Sama dengan yang di sini. Nah, sama aja. Jadi teman-teman tinggal. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau misalnya di sini nggak ada kan SDN Ancol 02 misalnya ya. Saya ganti SDN Ancol 02. Nah, dia nggak bisa ngitung karena nggak ada datanya yang SDN Ancol 02. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tadi yang kalau nggak ketemu datanya, kita masukkan parameternya. Kalau empty, kita mungkin bisa tulis tidak ada data tersebut. Itu kita enter. Nah, tidak ada data tersebut gitu. Kalau datanya memang nggak ada. Kalau ini misalnya SDN Ancol 03, maka muncul langsung SDN Ancol 03, nama sekolah, namanya, nama siswanya, kemudian kelas berapa, nilainya berapa gitu. Nah, gimana kalau kita punya di dua kriteria yang harus kita masukkan gitu ya. Misalnya SDN Ancol yang kita mau tampilkan adalah SDN Ancol 03 yang nilainya di atas 70 misalnya. Maka atau yang SDN Ancol 03 yang kelas 5 gitu misalnya. Gitu dulu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menggunakan perkalian antar argumen. Gitu ya.
Nah, kita punya dua argumen, dan dua argumen ini kita kalikan gitu ya. Yang berikut, argumen kedua adalah kolom ini atau lebih besar sama dengan, atau sorry, sama dengan, kita cari yang kelas 5 tadi ya. Oke. Nah, kita sudah dapat. Jadi ini kan sebenarnya satu argumen gitu ya. Satu argumen atau satu parameter include. Kalau ini saja yang ditampilkan, maka dia akan menampilkan data yang SDN Ancol 03. Tapi kalau kita kalikan data itu dengan data di data kelas yang kelas 5, maka kita akan dapat data yang bersekolahnya di SDN Ancol 03 pagi yang kelas 5 gitu. Nah, sama seperti tadi, coba kita ganti di sini. Nah, kita ganti di sini dengan data di sel di atasnya. Nah, karena nggak ada, karena memang harus diisi dulu. Nah, kita dapat misalnya kalau kelas 3, kelas 1, oke, semuanya ada 33 ya. Kalau kelas 6, semuanya 33 pas gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan data filter gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita tambah satu lagi gitu ya. Kita tambah satu lagi misalnya yang nilainya di atas, kita kalikan lagi yang nilainya di atas 70 misalnya. Ada nggak? Lebih besar sama dengan 70 kurung tutup. Oh, ada satu. Kalau misalnya kelas 5-nya, oke, seperti itu. Kelas 3-nya, oke. Nah, misalnya teman-teman hanya ingin menampilkan namanya dan nilainya gitu ya. Karena kan sekolah dan kelasnya ada di atas ini. Nah, ini kita bisa menggunakan formula choose column kurung buka. Nah, ini array-nya, data-datanya ada di sini. Datanya ada di sini. Kemudian kita masuk ke paling belakang gitu ya. Kemudian kita masukkan parameter untuk fungsi choose calls. Choose call artinya kolom persatu yang mau kita tampilkan apa? Kolom kedua nih. Kan kolom kedua di sini nih, maksudnya di sini sama kolom ke 4 di 2,4 ya. Ini kolom keduanya, ini kan datanya ada di sini semuanya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Yang kita mau tampilkan nama dan nilai, yaitu kolom kedua dan kolom keempat. Kita cukup klik enter. Nah, jadi hanya nama dan nilai saja yang ditampilkan, gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau urutkan datanya, gitu ya, urutkan datanya berdasarkan nilai misalnya. Nah, kita bisa gunakan sort. Sortnya, fungsi sort ini array-nya sampai belakang itu adalah array-nya. Kemudian kita kita klik ke paling belakang, maka selanjutnya adalah mana yang mau kita sort gitu. Yang kita sort adalah yang kolom keempat. Kemudian nah ini sort ordernya, satu itu kalau ascending itu naik, descending itu -1, descending itu turun berarti ya, menurun. Coba kita dari paling besar ke paling kecil kita pakai descending berarti ya. Sorry, ini harusnya 2 ya. Karena
Karena kolomnya ada di sini, sorry. Yang dihitung adalah yang di sini. Kolom kedua. Nah, ini sudah diurutkan dari terbesar sampai terkecil gitu. Nah, oke. Saya juga akan menyampaikan satu tips gitu ya. Teman-teman bisa merubah ini menjadi tabel gitu untuk mempermudah gitu ya. Saya akan memperlihatkan bedanya gitu. Untuk mengubah menjadi tabel, teman-teman cukup tekan Ctrl T, Ctrl plus T ya. Atau bisa juga menggunakan format as table. Dia akan langsung jadi table. My table has headers tentunya. Nah, dia akan jadi table. Bisa juga dengan menekan Ctrl T. Itu. Nah, dia akan jadi table. Warnanya sih terserah teman-teman. Nah, bedanya apa? Ini misalnya saya taruh di sini. Gitu ya. Kalau tadi ini kan panjang ya. Teman-teman harus blok semuanya. Nah, kalau sudah jadi tabel, ada table, itu filter. Kalau teman-teman pilih array-nya tentunya semuanya. Pilih tabel semuanya nih. Nah, ada tanda panah, klik saja langsung. Kemudian include. Yang include adalah tadi misalnya kita mau ngambil SDN Ancol 03 pagi gitu ya. Cukup klik di sini. Nah, klik langsung satu kolom terpilih semua sama dengan ini gitu ya. Kemudian kita kurung tutup. Nah, jadi tulisan atau formulanya itu jadi cukup singkat gitu ya, tidak perlu panjang seperti yang tadi ini gitu. Itu kegunaannya jika teman-teman menggunakan format table. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Klik like, jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.